Aduh, akhir tahun pelajaran sudah dekat, tetapi program yang direncanakan banyak yang tidak tercapai. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar? Sepertinya Ibu sedang ada masalah nih. Iya nih Pak, saya sudah menyusun program untuk tahun pelajaran tahun 2023 tahun 2024 ini, tetapi banyak program saya yang tidak berjalan dengan baik dan tidak tercapai. Oh, begitu ya Bu? Apakah Ibu sudah menyusun program tersebut dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan metode atap serta kerangka bagja? Inquiry apresiatif dan kerangka bagja apaan itu Pak? Saya baru dengar kata tersebut. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Bagja adalah singkatan dari, B untuk buat pertanyaan, A untuk ambil pelajaran, G untuk gali mimpi, J untuk jabarkan rencana, A untuk atur eksekusi. Berikut ini adalah tahapan dari Bagja. Buat pertanyaan utama, define. Di tahap ini, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, discover. Pada tahapan ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, dream. Pada tahapan ini, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, desain. Di tahapan ini, merumuskan rencana. Tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Terima kasih Pak atas masukannya, saya sudah mulai memahaminya, tetapi bolehkah Bapak menjabarkan contohnya? Berikut ini adalah visi yang sudah saya susun dalam program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, bernalar kritis, inovatif serta mampu menguasai iptek sebagai bekal mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Prakarsa-prakarsa yang didapat dari visi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan program pendidikan agama yang memberikan pemahaman tentang keyakinan dan praktik keagamaan, mendorong refleksi pribadi, kepedulian sosial, di dalam kehidupan sehari-hari siswa. 2. Membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah, seperti kejujuran, keadilan, dan empati. 3. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menantang dan bervariasi. 4. Mengembangkan program literasi iptek yang komprehensif, termasuk pengajaran teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sains, dan matematika yang menekankan pada pemahaman konsep, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan teknologi masa depan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam visi tersebut adalah 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang dikuatkan yakni akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. 2. Dimensi berkebinekaan global, elemen yang dikuatkan yakni mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dan berkeadilan sosial. 3. Dimensi mandiri, elemen yang dikuatkan yakni kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. 4. Dimensi bergotong royong, elemen yang dikuatkan yakni kemampuan berkolaborasi, kepedulian dan berbagi. 5. Dimensi bernalar kritis, elemen yang dikuatkan yakni memproses, menganalisa dan mengevaluasi penalaran serta proses berpikir dalam mengambil keputusan. 6. Dimensi kreatif, elemen yang dikuatkan yakni menghasilkan karya dan tindakan. Aset yang telah dimiliki oleh SMP Negeri 6 Lingai adalah potensi peserta didik, kemandirian dan keyakinan untuk berubah. Integritas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan. Potensi sekolah berupa program penguatan karakter seperti kegiatan Yasin dan Muhadaroh setiap Jumat pagi.
Kolaborasi yang baik antar sekolah dan masyarakat. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di Indonesia. Pendidik yang berasal dari berbagai suku dan daerah. Sromibok bantuan dari kementerian yang berjumlah 15. Tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi tersebut adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam program yang diadakan oleh sekolah. Signal atau koneksi internet yang kurang stabil sebagai kendala dalam memanfaatkan teknologi. Jumlah personil guru yang kurang yakni hanya 6 orang untuk tingkat SMP selayaknya minimal 12 guru. Letak geografis sekolah dan yang jauh dari kota. Prakarsa yang saya pilih untuk dijabarkan melalui Bagja adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif sebagai bekal menghadapi tantangan hidup di era globalisasi. Berikut ini adalah pertanyaan untuk pertanyaan utama. Apa strategi dan metode pembelajaran yang paling efektif dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait prakarsa yang akan dilakukan. 2. Mengidentifikasi model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 3. Menganalisis karakter dan gaya belajar peserta didik atau melakukan asesmen diagnostik. Berikut adalah pertanyaan lanjutan pada tahapan ambil pelajaran untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang. 1. Siapa saja guru SMP Negeri 6 Linga yang sudah mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menantang dan bervariasi? 2. Apa saja aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif? 3. Apa saja indikator siswa yang berpikir kritis, analitis, dan inovatif? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari guru yang sudah mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif melalui berbagai kegiatan yang pembelajaran. 2. Mencari tahu aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 3. Menentukan indikator siswa yang berpikir kritis, analitis, dan inovatif bersama kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Berikut ini adalah pertanyaan untuk bagian gali mimpi. 1. Apa saja kebiasaan baru yang diharapkan jika kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif sudah tercapai? 2. Bagaimana perasaan saya jika kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif sudah tercapai? 3. Apa yang saya lakukan jika kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif sudah tercapai? 4. Apa keterkaitan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif dengan profil pelajar Pancasila? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat gambaran atau deskripsi siswa yang sudah memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 2. Meluangkan waktu untuk melakukan refleksi pribadi dan meminta umpan balik dari siswa dan stakeholder. 3. Mengembangkan program lanjutan yang dirancang khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 4. Menganalisis hubungan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. Pertanyaan untuk jabarkan rencana adalah sebagai berikut. 1. Apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? 3. Bagaimana mengukur dan mengevaluasi kemajuan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif? 4. Bagaimana melibatkan orang tua, komunitas, dan stakeholder lainnya dalam mendukung prakarsa ini? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat dan melaksanakan pembelajaran. 2. Menggalakkan kembali program literasi sebelum pembelajaran dimulai. 3. Membuat capaian target terkait kemampuan siswa yang berpikir kritis, analitis, dan inovatif serta memasangnya di sekolah. 4. Membuat rubrik penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 5. Membuat agenda pertemuan rutin dengan orang tua siswa. Pertanyaan yang disusun untuk atur eksekusi adalah 1. Siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan,
kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 2. Siapa saja yang dilibatkan dalam rencana kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif. 3. Kapan rencana kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan inovatif dimulai? Tindakan untuk pertanyaan tersebut adalah 1. Meminta Dinas Pendidikan dan Pengawas untuk melakukan evaluasi secara berkala pada kegiatan yang telah dilakukan. 2. Melibatkan seluruh warga SMPN 6 Lingai, orang tua dan komunitas masyarakat. 3. Rencana akan dimulai pada tahun pelajaran baru. Terima kasih ya Pak Fajar. Saya akan menyusun ulang visi dan rencana pengembangan murid untuk tahun ajaran baru ini dengan menggunakan model inquiry apresiatif dan tahapan bagja, agar visi dan rencana saya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sama-sama, Bu. Mari berkolaborasi demi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Semangat, semangat, semangat!